Saya ke Pak Nixon. Ya, Pak penjabat yang kami hormati beserta jajaran, Pak Laude, saya mungkin singkat saja. Sistem yang kurang baik itu dengan pelaksana-pelaksana yang baik akan membuahkan yang baik ketimbang sistem yang sempurna tetapi pelakunya kurang baik. Saya memberi satu, ketika Pak Gubernur penjabat tanggal 12, 2 minggu mungkin, 3 minggu, setelah itu Pak Gubernur menandatangani apa yang disebut dengan surat pertanggungjawaban mutlak dalam sebuah laporan keuangan pemerintah daerah. Saya ingin jelaskan begini. Yang pertama bahwa surat pertanggungjawaban mutlak kepala daerah itu adalah dokumen yang dilampirkan pada saat laporan keuangan itu disampaikan ke BPK. Mempermaklumkan bahwa laporan keuangan saya ini, saya sudah susun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, semua sudah diungkapkan, tidak ada penyimpangan, di situ ada surat pertanggungjawaban mutlak kepala daerah. Ketika saya membaca laporan terakhir dari BPK, ternyata yang menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak itu adalah Pak Hamka Hemdanur yang saya hormati. Apa yang ingin saya sampaikan dalam persoalan ini? Yang pertama bahwa aparatur ini kadangkala tidak mempertimbangkan suasana psikologi seorang pejabat. Harusnya tidak boleh terjadi. Itu pertanggungjawaban 2021. Ditutupnya per 31 Desember. Surat pertanggungjawaban mutlaknya ditandatangani beliau setelah laporan keuangan itu diaudit. Bagaimana logikanya surat itu? Kadangkala kita kalau memberi partisipasi terhadap seperti ini mendapatkan resistensi dari aparat. Apa yang Ngoni tahu? Dia itu tidak tahu apa-apa. Kadang seperti itu Pak. Ini perlu untuk stressing awal kita pada Pak penjabat gubernur agar sudah tahu persis ini. Mestinya surat itu ditandatangani beserta dengan penyampaian laporan keuangan kepada BPK sebelum dilakukan audit, bukan ditandatangani setelah selesai audit. Pak Gubernur penjabat tidak pernah tahu tentang hal itu. Hal-hal yang seperti ini tidak hanya terjadi pada dokumen itu. Banyak dokumen-dokumen yang lain, dokumen terutama dokumen perencanaan, bahkan ada perda tentang perubahan APBD yang dilakukan pada bulan September, tetapi dirubah dengan pergub setelah September. Dan angkanya dirubah, 30-an miliar perubahannya. Ini logika akal sehat seorang birokrat tidak akan bisa terima ini. Bahkan ada pergeseran anggaran 11 kali dilakukan dalam 1 bulan. Nah, pesan saya terhadap Pak penjabat, karena tadi kami mendapatkan informasi bahwa keinginan untuk memperbaiki birokrasi ini, memang ada kejenuhan di tingkat birokrat yang sekarang mendampingi Bapak, dan tentunya ini perlu ada penyegaran-penyegaran. Mungkin sudah jenuh dalam posisi itu, karena ada yang sudah lebih dari 10 tahun dalam posisi yang sama, ini mungkin perlu ada rolling. Sehingga praktek-praktek seperti yang saya sampaikan tadi itu tidak terjadi sebab resiko hukumnya cukup tinggi. Resiko hukumnya cukup tinggi. Kami selesai dialog pada saat yang lalu tentang WTP, berkomunikasi dengan auditor utama, dan saya sampaikan apa yang menjadi dasar kami menyampaikan pernyataan tentang auditor itu, kami sampaikan, beliau paham. Karena kondisi seperti itu. Faktanya terakhir bahwa dokumen hasil pemeriksaan BPK itu
Surat pertanggungjawaban mutlaknya ditandatangani setelah LKPD itu selesai audit. Ini tidak boleh terjadi. Ke depan mungkin ini menjadi perhatian Pak Penjabat agar proses perjalanan pemerintahan ini justru akan membuahkan hasil yang cukup baik. Saya kira karena ini sudah cukup larut, saya sudahi Pak Hadi sekedar penyampaikan kepada Pak Penjabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.